Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara mengubah penelitian tindakan kelas menjadi buku. Mari kita ikuti. Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu banyak yang sudah memiliki penelitian tindakan kelas, sudah menulis ya berdasarkan kondisi di kelas yang Bapak Ibu ajar. Nah, setelah PTK itu Bapak Ibu seminarkan, kemudian Bapak Ibu tulis di jurnal, mungkin seperti yang saya lakukan ini misalnya. Nah, ini misalnya saya tulis PTK saya di jurnal, begitu ya. Sama ya seperti Bapak Ibu lakukan. Apa yang bisa kita lakukan pada PTK yang sudah kita tulis, selain kita tentu saja letakkan di perpustakaan sekolah atau perpustakaan pribadi. Nah, kita akan bahas di sini, yaitu bagaimana menjadikan PTK kita itu menjadi sebuah buku, sehingga karya yang sudah kita buat itu bisa long lasting ya, bisa bermanfaat lama bagi para pembaca. Nah, pasti banyak dari kita ya, mungkin ketika menulis membutuhkan referensi, baik itu dari buku maupun dari penelitian sebelumnya, dan kita agak kesulitan. Nah, mengapa kita tidak mencoba membuat PTK yang sudah kita tulis menjadi sebuah buku yang nantinya akan menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru yang lain, dan bahkan bisa juga menjadi referensi bagi kita lagi ya ketika kita akan nulis PTK yang lain. Yang pertama akan kita lakukan untuk PTK kita supaya berubah menjadi buku ya, ada beberapa tips ini. Ini yang tips yang pertama Bapak Ibu, yaitu mengubah judul PTK menjadi judul buku dengan catatan bahasanya harus bahasa yang populer sehingga menarik perhatian pembaca gitu ya. Nah, ini contoh judul PTK saya, The Use of Multimodalities to Enhance the Speaking Competence of the 7th Graders of SMPH Semarang Year 2019-2020. Ini judul PTK lengkap ya. Kalau judul PTK itu ya permasalahan, kemudian tindakannya apa, kemudian subjek kelas, subjek penelitian kita kelas berapa ya, di mana, di tahun berapa. Nah, ini judul. Nah, kita akan rubah menjadi yang eye catching ya, menangkap, menarik perhatian begitu. Ini contohnya implementing multimodalities in English class. Jadi mengimplementasikan multimodalities dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Nah, nanti di dalamnya isinya salah satunya adalah PTK yang kita tulis begitu Bapak Ibu. Contoh yang lain adalah judulnya ini melejitkan keterampilan menulis siswa dengan media gambar. Nah, ini merupakan judul buku yang terinspirasi dari PTK yang saya tulis ini ya. Ini PTK-nya aslinya judulnya ini, upaya meningkatkan kompetensi menulis teks recount menggunakan strategi sketch to stretch pada siswa kelas 8 SMP Negeri 8 Semarang tahun pelajaran 2016-2017. Nah, ini
text recount ya, kemudian sketch to stretch itu basisnya adalah gambar ya, picture. Maka tadi judulnya melejitkan keterampilan menulis siswa dengan media gambar. Saya bisa sih menulis, misalnya melejitkan kompetensi menulis gitu, misalnya ya, bisa. Tapi ini pilihan supaya nampaknya lebih friendly ya, lebih ramah begitu. Kalau kompetensi itu nampaknya kan lebih teknis gitu Bapak Ibu. Nah, itu untuk langkah pertama atau tips pertama. Tips berikutnya adalah mengubah bab 1. Bab 1 itu isinya pendahuluan ya, pada PTK kita menjadi bab 1 buku. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu menghilangkan rumusan masalah, manfaat, tujuan ya. Mungkin ada definisi operasional di PTK, dari PTK kita ketika kita mengkonversikannya ke buku. Kemudian Bapak Ibu perlu juga mengubah fakta yang biasa kita sampaikan di pendahuluan, yaitu bahwa hasil belajar untuk text recount misalnya di bawah KKM gitu ya, itu biasanya kita sampaikan berupa kesenjangan ya, yang sebagai prasiklus sebelum kita masuk ke tindakan siklus 1, 2, dan 3. Jadi biasanya kita di bab 1 menyampaikan ini ya, mengapa kita mengadakan penelitian, karena hasil recount menulis text recount itu di bawah KKM. Nah, itu perlu kita hilangkan ya, kita buat kondisi tidak ideal. Oke, kita sebutkan bahwa secara umum atau sejauh ini keterampilan menulis itu rendah dan seterusnya seperti itu. Jadi sifatnya kondisi tidak ideal betul, tapi umum, tidak merujuk pada siswa kita atau kelas kita, begitu. Data-data yang sudah kita punya itu bisa kita pakai sebagai data pendukung, gitu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini sudah kira-kira sampai di sini cukup jelas ya Bapak Ibu untuk bab 1 ya, bab 1 buku. Oke. Misalnya ini saya contohkan, ini bab 1 buku penelitian saya yang tadi ya. Ini bab 1 penelitian saya. Nah, ini bisa salah satu jenisnya, paragraf pertama ini bisa masuk sampai di paragraf 1 ini, kemudian berdasarkan pengalaman peneliti yang merujuk langsung ke SMP 8 ini bisa dihilangkan ya. Jadi ini bisa masuk yang umum-umum begitu Bapak Ibu. Nah, tujuan penelitian bisa dihilangkan ya. Kemudian rumusan masalah ya, manfaat penelitian, ruang lingkup, definisi operasional dihilangkan. Jadi di bab 1 ini pure isinya kondisi yang diharapkan dan kesenjangan ya. Kesenjangan yang ada dan secara umum ditemukan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Tips ketiga. Bab 2 dan bab 3 buku berdasarkan bab 2 PTK. Saya beri merah untuk bab 2 dan bab 3 karena itu adalah opsional, pilihan. Nanti bisa bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya berdasarkan bab 2. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu. Jadi bab 2 PTK kita itu nanti akan di breakdown menjadi beberapa bab. Oke ya. Keterangannya adalah bab 2 pada buku diambil dari kajian teori yang pertama pada bab 2 PTK. Kan di bab 2 PTK Bapak Ibu ada beberapa kajian teori. Oke, berdasarkan, tentu saja berdasarkan judul PTK Bapak Ibu. Nah, kemudian bab 3 dari bab 3 buku diambil dari
kajian teori yang kedua. Begitu seterusnya. Kalau Bapak Ibu pada bab 2 PTK ada 4 kajian teori, berarti bab 2, 3, 4, 5 itu dari bab 2 PTK. Oke? Contoh dari tips ketiga tadi ya. Saya berangkatnya dari PTK saya yang ini ya, upaya meningkatkan kompetensi menulis teks recount menggunakan strategi sketch to stretch dan seterusnya. Maka bab 2 saya, bab 2 saya adalah dikatakan dalam bagian ini ada 3 konsep. Berarti kalau ada 3 konsep, ini konsep pertama ini akan menjadi bab 2 ya Bapak Ibu. Konsep kedua ini akan menjadi bab 3. Konsep yang ketiga menjadi bab 4. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau kita mau mengikuti persis seperti di PTK kita. Tetapi tentu saja Bapak Ibu boleh memodifikasi ya, supaya enak bagaimana sih sebuah buku itu. Selain memodifikasi, Bapak Ibu tentu saja harus menambahkan. Jadi dalam satu bab kan tidak mungkin hanya sedikit ini ya, Bapak Ibu harus menambahkan sehingga menjadi satu bab yang cukup komprehensif. Nah, saya mau memodifikasi buku berdasarkan PTK saya sehingga guru-guru akan mendapatkan gambaran yang utuh. Begitu saya akan memodifikasi menjadi seperti ini, materi pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ nanti akan ada berbagai teks yang dibelajarkan pada siswa jenjang SMP dan SMA. Harapan saya buku saya ini bisa juga bermanfaat untuk guru-guru SMA. Kemudian yang subbab berikutnya adalah kompetensi dasar pembelajaran bahasa Inggris. Di situ ada KD-KD yang nanti di dalamnya juga terdapat KD yang menjadi sasaran PTK saya. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan menulis. Kenapa keterampilan menulis saya letakkan di sini? Karena ini masuk pada KD pembelajaran bahasa Inggris, lisan dan tulis. Bapak Ibu boleh meletakkan keterampilan menulis pada bab yang lain ya, yang di belakangnya, boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian bab 3-nya adalah media pembelajaran. Ini saya ambilkan dari bab 2 PTK saya juga ya, tapi ini lebih luas begitu. Jadi pengertian media pembelajaran, kemudian jenis medianya, kemudian media gambar. Nah, nanti di media gambar ini salah satunya adalah sketch tadi ya, sketsa ya, sketch itu sketsa. Nanti masuk di sini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk konversi dari bab 2 PTK kita menjadi buku. Nanti akan di breakdown menjadi beberapa bab di buku. Bab berikutnya gitu ya, bab berikutnya ini bisa bab 5, bisa bab 4, bisa bab 6 bahkan ya, tergantung di bab 2 PTK kita itu mau di breakdown menjadi beberapa bab di buku. Nah, untuk bab setelah bab 2 dari PTK kita ini bisa kita angkat dari bab hasil penelitian dan pembahasan. Oke, berarti itu ada dari bab 4 PTK kita Bapak Ibu ya. Nah, diawali dengan pengantar.
Misalnya nih contoh pengantarnya adalah uraian pada bab ini diangkat dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di mana gitu ya, kapan gitu ya. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah bla 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 bla. Kemudian instrumennya apa, bentuk instrumennya ya. Kemudian data dianalisis dengan bla 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 bla. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada diambil dari bab 4 dari penelitian kita. Di dalam bab 4 ini kan sudah mencakup metode penelitian ya, karena keterlaksanaannya ada di sini. Nah, jadi Bapak Ibu untuk buku kita itu bisa seperti itu. Kemudian subbab yang ada di bab ini gitu ya, mengikuti subbab pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Jadi kalau pada hasil penelitian dan pembahasan ada hasil siklus 1, siklus 2, kemudian ada prasiklus dulu, mulai siklus 1, siklus 2 dan seterusnya ya. Kemudian antar siklus disampaikan di situ, kemudian pembahasannya. Bapak Ibu, tips yang berikutnya adalah ini kalau memang mau dinilaikan ya, dinilaikan untuk kenaikan pangkat bagi PNS itu minimal halamannya 70 ukuran A5. Untuk ukuran nanti kita serahkan pada percetakan ya, Bapak Ibu mau indi atau mau dicetak secara oleh penerbit mayor itu. Bapak Ibu siapkan saja kira-kira minimal 70 halaman. Tentu saja kalau penerbit mayor mungkin meminta lebih ya, supaya apa itu dipasarkan itu juga menarik begitu. Tapi kalau hanya untuk indi kenaikan pangkat saja misalnya, Bapak Ibu bisa siapkan kira-kira buku Bapak Ibu ini jumlah halamannya minimal 70 minimal ini ya. Kemudian visual dibuat menarik Bapak Ibu ya. Seringkali saya temukan itu foto ya. Ini hati-hati, foto ketika ditransfer ke buku yang tidak berwarna itu fotonya menjadi kurang bagus gitu. Nah, Bapak Ibu sampaikan ke percetakannya bagaimana supaya foto itu bagus, atau kalau memang fotonya itu dibuat hitam putih atau bagaimana yang sehingga bisa dilihat ini kegiatan siswa itu apa gitu. Jadi dibuat bagus lah. Kemudian Bapak Ibu mungkin memerlukan bagan, tabel ya sebagai pelengkap di laporannya tadi, sehingga guru-guru yang membaca itu bisa mendapatkan gambaran utuh keterlaksanaan kegiatan di buku Bapak Ibu, meskipun ini bentuknya buku ya, bukan laporan PTK. Kemudian berbanyak referensi untuk memperkaya bab 2, 3 dan seterusnya tadi itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat diskusi kecil kita ini, dan saya yakin Bapak Ibu akan sangat tertantang dan tertarik untuk mencoba menyusun PTK Bapak Ibu menjadi buku, karena saya yakin buku yang Bapak Ibu susun berdasarkan PTK itu nanti akan menarik minat Bapak Ibu guru lain untuk membaca, karena itu sudah dilaksanakan ya, dan itu merupakan referensi yang bagus untuk Bapak Ibu guru lain yang akan menulis PTK. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi di video saya yang lain.